Di sebuah benua yang dipenuhi perang dan perebutan kekuasaan, ada satu nama yang ditakuti semua orang, Ghislain Perdium. Ia dikenal sebagai raja para mercenary, salah satu dari 7 orang terkuat di seluruh benua. Seorang pria yang membangun reputasinya melalui darah dan pedang. Namun di balik semua ketenarannya, Ghislain hanyalah seorang pria yang hidup dalam penyesalan. Ia lahir sebagai pewaris wilayah kecil bernama Perdium, sebuah daerah miskin di perbatasan kerajaan. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah mudah. Wilayahnya lemah, keluarganya diremehkan, dan dirinya sendiri dikenal sebagai bangsawan gagal yang hanya membawa masalah. Akibat berbagai kesalahan dan keputusan bodohnya di masa muda, keluarga serta wilayahnya akhirnya jatuh dan hancur. Tanpa tempat untuk kembali, Ghislain meninggalkan rumah dan memilih hidup sebagai tentara bayaran. Tahun demi tahun ia habiskan di medan perang. Pertempuran demi pertempuran ia lalui. Berkali-kali ia nyaris kehilangan nyawa. Hingga akhirnya, di sebuah medan perang terlihat seorang ksatria hebat dari utara Tumbang di hadapan sosok berarmor penuh yang memegang kapak besar. Sosok itu berdiri kokoh di tengah kekacauan, dan ternyata sosok itu adalah Ghislain Perdium sendiri. Sebelum memberikan serangan terakhir, Ghislain dengan dingin berkata bahwa ia telah mengetahui semua rencana musuh, termasuk para mata-mata dan kekuatan yang diam-diam membantu mereka. Namun kemenangan itu bukanlah akhir. Ingatannya kembali pada momen terakhir dalam hidupnya saat ia berhadapan dengan salah satu ksatria terkuat di benua, seorang noble knight bernama Idun. Dalam kondisi terluka dan putus asa, Ghislain menyadari bahwa ia gagal membalas dendamnya. Dengan amarah terakhir ia berteriak, "Matilah dasar bajingan!" Namun Idun tetap tenang. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah lama memburu Ghislain, bahkan bekerja sama dengan keluarga Delphine untuk menghancurkan keluarga Perdium. Mendengar itu, Ghislain diliputi keputusasaan. Ternyata kehancuran keluarganya bukan hanya karena kelemahannya, tetapi juga karena konspirasi besar yang selama ini tersembunyi. Dengan penuh amarah, Ghislain bersumpah tidak akan pernah memaafkan Idun. Namun semuanya sudah terlambat. Dalam satu tebasan cepat, pedang Idun memutus leher Ghislain. Kepalanya terpisah dari tubuhnya dan hidupnya berakhir. Namun Ghislain tiba-tiba terbangun. Ia tersentak dari tempat tidurnya, napasnya berat. Secara refleks ia langsung memegang lehernya memastikan bahwa kepalanya masih tersambung. Ia masih hidup. Dalam kebingungan, ia mengira dirinya mungkin telah menjadi bahan eksperimen seorang maga. Saat itu, seorang prajurit masuk dan memanggilnya, "Tuan Muda." Tanpa berpikir panjang, Ghislain langsung meraih pedang dan mengarahkannya ke prajurit tersebut. "Jawab pertanyaanku, atau aku akan membunuhmu." Prajurit itu hanya menghela napas, tampak sudah terbiasa dengan sikapnya. Ia menjawab santai bahwa tuan mudanya hanya sedang mengamuk dan kurang tidur karena sebelumnya bersikeras memerintahkan penyerangan terhadap para orc. Ghislain terdiam. "Apa maksudmu?" Prajurit itu kembali menjelaskan bahwa semua ini hanyalah bagian dari ulah Ghislain yang sedang ngambek. Ia bahkan mengajak Ghislain untuk segera bersiap kembali ke wilayah Perdium. Mendengar itu, Ghislain langsung menarik prajurit tersebut dengan tajam. "Katakan sekali lagi, Perdium, maksudmu wilayah Perdium yang sudah hancur itu?" Tanpa menunggu jawaban, Ghislain berlari keluar, dan saat ia melihat sekeliling, ia terdiam. Wilayah itu benar-benar Perdium, tempat yang dalam ingatannya telah hancur dan lenyap. Untuk memastikan, ia mencubit pipinya sendiri. Rasa sakit itu nyata. Saat itulah ia akhirnya menyadari ia benar-benar kembali ke masa lalu. Semua kenangan masa kecilnya terlintas kembali. Sikap kekanak-kanakannya, keputusan bodohnya, bagaimana keluarganya perlahan menjauh darinya, dan bagaimana semua itu akhirnya membuatnya pergi dan kehilangan segalanya. Ia juga teringat saat kembali ke Perdium di masa depan, hanya untuk menemukan tempat itu telah menjadi puing-puing. Namun sekarang, semuanya masih ada. Orang-orang yang ia sayangi masih hidup. Wilayahnya masih berdiri. Kali ini, segalanya bisa berubah. Dengan tekad baru, Ghislain memutuskan untuk memperbaiki masa depan. Langkah pertamanya adalah insiden penyerangan terhadap para orc. Dalam ingatannya, misi itu gagal karena informasi yang salah. Mereka mengira hanya ada 3 orc, padahal jumlahnya lebih dari 20. Dan kali ini, ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Benar saja, saat pertempuran dimulai, para orc dengan mudah menghancurkan prajurit Perdium yang berjaga.
Seorang pemimpin pasukan mencoba melawan, namun kekuatan orc jauh melampaui perkiraan. Saat pemimpin itu hampir ditebas, Ghislain bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia menarik pemimpin pasukan tersebut dan langsung menerjang ke arah orc. Dalam satu tebasan, orc itu tumbang. Di panel kali ini kita melihat Ghislain meminta hak komando pasukan dari pemimpin pasukan yang sebelumnya hampir terbunuh oleh ORC. Namun, permintaan itu langsung ditolak. Pemimpin pasukan yang kita sebut Skovan menganggap Ghislain hanyalah anak muda bodoh yang tidak memahami medan perang. Menurutnya, pertempuran bukanlah tempat bermain bagi seorang bangsawan muda. Setelah mengatakan itu, Skovan pun meninggalkan Ghislain, namun situasi tiba-tiba berubah. Seekor orc kembali menyerang dan langsung mengarah ke Ghislain. Melihat hal itu, Skovan bergegas kembali untuk menyelamatkannya. Ia mengatakan akan menangani situasi tersebut sendiri. Tapi Ghislain tidak tinggal diam. Tanpa ragu, ia melempar pedangnya ke arah orc, hampir saja mengenai Skovan. Refleks, Skovan langsung mencengkeram kerah Ghislain karena marah. Namun saat ia melihat ke depan, ia terkejut. Orc yang tadi menyerang sudah mati. Pedang Ghislain tepat menancap di titik lemah kepalanya. Skovan tidak bisa memahami bagaimana Ghislain bisa melakukan itu hanya dengan lemparan. Kemudian Ghislain berkata dengan tenang, pasukan Perdium tidak akan pernah menang jika terus diliputi ketakutan. Yang mereka butuhkan saat ini adalah momentum, dan Ghislain telah menciptakan momentum itu. Tanpa menunggu lebih lama, Ghislain langsung berlari ke tengah kerumunan orc. Ia menyerang dengan brutal dan presisi, menghantam titik-titik lemah para orc sambil berteriak, "Akan kubunuh kalian semua." Serangannya membabi buta tapi tetap terarah. Melihat itu, Skovan terkejut dan bergumam bahwa tuan muda mereka sekarang terlihat seperti seorang swordmaster tanpa nama. Ghislain kemudian berteriak lagi untuk memancing perhatian semua orc. "Apa hanya ini kemampuan kalian? Kalian bahkan tidak pantas disebut sebagai ras pejuang." Provokasi itu berhasil. Semua orc langsung mengincarnya. Para prajurit mulai panik karena mereka mengira Ghislain hanya bertindak nekat. Namun mereka salah. Ghislain tidak kabur. Ia sedang memancing para orc. Tanpa mereka sadari, Ghislain membawa semua orc menuju sebuah tebing yang dalam. Saat Skovan akhirnya menyadari rencana itu, ia langsung memberi perintah. Semua pasukan diminta mengangkat tameng dan membantu mendorong para orc. Bersama-sama, mereka menggiring para orc ke tepi tebing. Dan dalam satu momen, semua orc jatuh ke dalam jurang. Namun, situasi berubah menjadi panik. Karena Ghislain ikut terjatuh. Para prajurit terkejut. Namun saat mereka melihat lebih dekat, Ghislain ternyata masih bertahan di tepi tebing, berpegangan menggunakan pedangnya. Skovan segera mengulurkan tangan untuk menolongnya. Namun, Ghislain kehabisan tenaga dan akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Saat terjatuh, kenangan lama mulai muncul di benaknya. Salah satunya adalah kenangan bersama adik perempuannya, Elena Perdium. Kemudian Ghislain terbangun. Ia sudah berada di sebuah ruangan, tubuhnya terasa sangat sakit. Kemungkinan besar karena ia terlalu memaksakan dirinya dalam pertempuran tadi. Tak lama, seorang maid masuk. Ia adalah Belinda, pelayan kepercayaan Ghislain sejak kecil. Dengan wajah khawatir, Belinda menegurnya karena hampir kehilangan nyawa saat melawan para orc. Namun, reaksi Ghislain justru di luar dugaan. Ia langsung bangkit dan memeluk Belinda dengan erat. Belinda pun kebingungan. Dalam ingatan Ghislain, Belinda adalah satu-satunya orang yang selalu setia berada di sisinya, bahkan saat ia melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Namun di kehidupan sebelumnya, saat Perdium hancur, Belinda menghilang tanpa jejak. Karena itulah momen ini terasa sangat berharga bagi Ghislain. Ia sempat ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia telah mati dan kembali ke masa lalu, dan bahwa sebuah bencana besar akan datang. Namun Belinda hanya menganggapnya bercanda. Ia mengira Ghislain hanya hampir mati karena serangan orc. Ghislain pun menyadari tidak akan mudah membuat orang lain percaya. Tiba-tiba Ghislain teringat sesuatu. Sebuah kejadian penting di masa lalu. Ia bertanya kepada Belinda tentang sebuah festival. Belinda menjawab bahwa festival itu akan diadakan 1 minggu lagi. Dan saat itulah Ghislain tersadar. Hari itu adalah titik awal dari semua tragedi. Tak lama seorang wanita masuk ke dalam ruangan. Ia memanggil, "Kakak, apa kau di dalam?" Ghislain langsung terdiam. Ia mengenali suara itu. Suara yang selalu menghantui ingatannya. Itu adalah adik perempuannya, Elena. Dan di kehidupan sebelumnya, festival itu adalah hari di mana Elena dibunuh. Di chapter kali ini, cerita berlanjut dengan momen yang cukup emosional. Ghislain tiba-tiba memeluk seorang wanita, dan ternyata
Wanita itu adalah adik perempuannya, Elena Perdium. Elena kaget dan langsung bertanya, "Ada apa denganmu, kakak?" Dengan suara pelan, Ghislaine menjawab bahwa ia hanya merindukannya. Namun respon Elena justru di luar dugaan. Ia langsung mendorong Ghislaine hingga terjatuh. Ghislaine pun bingung dan bertanya kenapa ia didorong. Elena kemudian mengingatkan bahwa dulu Ghislaine justru sangat kesal jika Elena mendekatinya. Mendengar itu, Ghislaine hanya bisa terdiam, lalu meminta maaf. Ucapan itu membuat Elena dan Belinda langsung terkejut karena selama ini Ghislaine tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Elena bahkan bercanda, "Apa kepalamu terbentur saat melawan orc?" Ghislaine mencoba menjelaskan bahwa ia benar-benar bertarung dan mengalahkan para orc. Namun tiba-tiba tubuhnya kembali terasa sakit. Melihat itu, Elena justru menertawakannya dengan santai. Di momen itu, Ghislaine hanya bisa diam, melihat Elena dan Belinda tertawa bersama. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bahagia. Namun kebahagiaan itu langsung berubah menjadi bayangan masa lalu. Ghislaine teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, tepat 1 minggu dari sekarang saat festival berlangsung, ia menolak ajakan Elena. Dan itu adalah hari terakhir ia melihat adiknya hidup. Dalam ingatannya, ia melihat tubuh Elena yang sudah tidak bernyawa bersama para pengawalnya yang juga terbunuh. Penyesalan itu kembali menghantamnya. Seandainya dulu ia ikut, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Tak lama kemudian, 2 bodyguard Elena datang. Mereka memanggil Elena untuk membahas persiapan festival karena Elena ikut mengurus acara tersebut. Ghislaine pun bertanya, kenapa Elena harus repot-repot membantu? Belinda menjawab dengan santai bahwa mereka kekurangan relawan dan tentu saja Ghislaine tidak tahu karena selama ini hanya bermalas-malasan. Elena pun berpamitan untuk pergi, namun kali ini berbeda. Ghislaine langsung mengatakan bahwa ia akan ikut membantu. Ucapan itu membuat Elena dan Belinda terkejut karena ini pertama kalinya Ghislaine menunjukkan kepedulian. Namun saat sampai di tempat persiapan festival, Elena justru menahan Ghislaine. Ia khawatir kehadiran kakaknya akan membuat orang-orang takut mengingat reputasi Ghislaine sebelumnya sebagai pembuat masalah. Di tengah situasi itu, seseorang datang memanggil Ghislaine. Ia adalah Fergus, seorang pengawal tua yang cukup dekat dengan keluarga mereka. Elena pun meminta Fergus untuk membawa Ghislaine kembali. Namun Ghislaine justru meminta Fergus mengantarkannya ke lapangan latihan kastil. Sesampainya di sana, Ghislaine cukup terkejut. Lapangan itu terlihat sangat terawat. Fergus menjelaskan bahwa ia selalu menjaga tempat itu, berjaga-jaga jika suatu hari Ghislaine ingin berlatih. Mendengar itu, Ghislaine terdiam, karena di kehidupan sebelumnya, Fergus juga melakukan hal yang sama. Dengan nada serius, Ghislaine berkata bahwa ia berharap Fergus bisa hidup lebih lama, karena kematian itu sangat pahit. Fergus sempat bercanda seolah Ghislaine pernah mengalaminya, dan Ghislaine menjawab dengan jujur bahwa ia memang pernah mati dan hidup kembali. Namun Fergus hanya menganggapnya sebagai lelucon. Setelah itu Ghislaine meminta Fergus pergi. Ia ingin mulai berlatih. Sambil menatap langit, Ghislaine bergumam, 1 minggu. Ia mulai mengingat kembali semua kejadian di masa lalu. Ia menyadari bahwa kematian Elena bukanlah kejadian biasa. Di balik itu semua ada keterlibatan bangsawan dari negara tetangga. Dan dari situlah konflik besar dimulai hingga akhirnya menghancurkan seluruh keluarga Perdium. Itu berarti kematian Elena adalah titik awal dari kehancuran segalanya. Dan kali ini ia harus menghentikannya. Ghislaine pun mulai berlatih dengan serius. Ia menggunakan semua pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Dengan cepat, ia berhasil membentuk mana core alami dalam tubuhnya. Namun ia hanya mampu mencapai 3 core. Padahal di kehidupan sebelumnya, ia bisa mencapai 5 core. Tubuhnya belum mampu menahan kekuatan sebesar itu. Bahkan ia sampai memuntahkan darah. Namun Ghislaine tidak peduli.
Ia tidak punya banyak waktu. Di sisi lain, diperlihatkan sekilas bayangan keluarga Delphine, keluarga yang di masa depan akan berperan dalam kehancuran Perdium. Melihat itu, tekad Ghislaine semakin kuat. Ia bersumpah akan menghancurkan mereka semua. Akhirnya, hari festival pun tiba. Ghislaine datang, membuat Elena terkejut. Setelah berbincang singkat, Elena mengatakan bahwa ia lebih menyukai Ghislaine yang sekarang. Menurutnya, kakaknya yang dulu telah kembali. Mendengar itu, Ghislaine hanya terdiam. Mereka pun berkeliling festival bersama. Suasana terlihat hangat dan damai. Namun di balik itu semua bahaya sudah menunggu. Saat mereka beristirahat, dua bodyguard Elena menawarkan untuk menemani mereka berkeliling. Dan di saat itulah Ghislaine tersadar. Tatapan matanya berubah karena ia mengenali mereka. Di kehidupan sebelumnya, merekalah pengkhianat yang bertanggung jawab atas kematian Elena. Di chapter kali ini, cerita mulai memasuki bagian yang jauh lebih menegangkan. Kita diperlihatkan bahwa Elena sedang berjalan bersama dua bodyguardnya. Kedua pengawal ini bukan orang baru. Mereka sudah ditugaskan menjaga Elena sejak ia masih kecil. Di kehidupan sebelumnya, keduanya juga dilaporkan tewas bersama Elena. Karena itulah, Ghislaine sempat mengira bahwa merekalah pengkhianat yang membunuh Elena. Mereka kemudian tiba di sebuah tempat terpencil. Para pengawal mengatakan bahwa mereka ingin menunjukkan sesuatu kepada Elena. Namun saat sampai di sana, tidak ada siapa-siapa. Elena pun mulai bingung. Salah satu pengawal berkata bahwa sepertinya mereka masih mempersiapkan sesuatu dan meminta Elena untuk menunggu sebentar lagi. Di sisi lain, Ghislaine mulai memperhatikan keadaan sekitar. Dan seperti yang ia duga, beberapa jalur keluar telah diblokir. Ini jelas bukan situasi biasa. Merasa tidak nyaman, Elena langsung menarik Ghislaine dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Namun salah satu pengawal mencoba menahan mereka, mengatakan bahwa mereka sudah jauh-jauh datang ke sini. Elena tetap menolak dan terus menyeret kakaknya pergi. Saat itulah, ekspresi salah satu pengawal berubah. Wajahnya terlihat kesal, bahkan marah. Elena yang melihat itu pun bingung dan mulai bertanya. Namun sebelum sempat mendapat jawaban, 3 sosok pria tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Salah satu dari mereka yang kita sebut Frank tersenyum dan berkata, "Kerja bagus, kalian menjalankan tugas dengan sempurna." Salah satu pengawal Elena menjawab dengan santai bahwa mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan, membawa Nona Perdium ke tempat ini. Frank kemudian menyadari keberadaan Ghislaine. Ia bertanya, "Bukankah itu putra sulung Perdium? Seingatku, aku tidak meminta dia dibawa ke sini." Pengawal itu justru menjawab dengan enteng bahwa Ghislaine hanya bonus karena dengan bodohnya mengikuti mereka. Saat itulah Ghislaine akhirnya berbicara. Dengan suara dingin ia memanggil salah satu pengawal itu, "Jamal, jadi kau benar-benar mengkhianati kami?" Jamal hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Ghislaine sebaiknya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, Ghislaine sudah bergerak. Dalam satu tebasan cepat, Jamal langsung terbunuh. Melihat itu, pengawal satunya langsung menahan Elena sebagai sandera. Ia mengejek Jamal karena kalah dari seorang tuan muda amatiran. Namun Ghislaine tidak panik. Ia langsung melempar pedangnya. Dan dalam sekejap, pedang itu menembus kepala pengawal tersebut. Elena pun terbebas. Elena segera berlari ke arah Ghislaine, masih kebingungan dengan situasi yang terjadi. Sementara itu, salah satu bawahan Frank mulai bertanya, "Apakah itu benar putra sulung Perdium?" Dan Frank menjawab dengan yakin, "Dari penampilannya, tidak mungkin aku salah. Itu memang Ghislaine Perdium." Elena yang masih tidak mengerti bertanya kepada kakaknya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ghislaine tidak menjawab. Sebaliknya, ia membuat Elena pingsan agar ia tidak melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Frank dan anak buahnya mulai mendekat. Ia mengatakan bahwa Ghislaine sangat berbeda dari rumor yang beredar. "Apakah kau selama ini menyembunyikan kekuatanmu?" Ghislaine menjawab singkat, "Apa itu ada hubungannya denganmu?" Ghislaine mulai mengamati lawannya. Ia menyadari bahwa aura Frank jauh lebih kuat dibanding dua bawahannya tadi. Ini bukan musuh biasa. Ghislaine kemudian bertanya, "Kalian bertindak atas perintah siapa?" Frank hanya tersenyum dan menjawab,
Untuk apa seorang yang akan mati mengetahui hal itu? Ghislaine menghela napas. Ia sudah menduga jawaban itu. Tak apa, sebentar lagi kau akan memberitahuku sendiri. Sambil menghunus pedangnya, pertarungan pun dimulai. Dua bawahan Frank langsung menyerang Ghislaine secara bersamaan. Namun Ghislaine dengan cepat melemparkan petasan untuk mengalihkan perhatian mereka. Dalam celah itu, ia langsung menembus kepala salah satu dari mereka. Bawahan yang tersisa mencoba menyerang balik. Namun serangannya dengan mudah ditangkis. Dan dalam satu tebasan, kepalanya terputus. Sekarang hanya tersisa satu orang, Frank. Tiba-tiba Frank menyerang dari belakang, namun Ghislaine berhasil menangkis serangan itu. Frank terkejut. Ia tidak menyangka Ghislaine bisa bereaksi secepat itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya saling bertukar serangan dengan kecepatan tinggi. Benturan pedang terdengar tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya, Frank mulai serius. Saat merasa dirinya berada di atas angin, Frank berkata dengan dingin, "Sampai di sini riwayatmu." Di chapter kali ini, pertarungan antara Ghislaine dan Frank mencapai puncaknya. Frank terkejut dengan kekuatan Ghislaine. Ia menyadari bahwa jika saja ia tidak memperkuat tubuhnya dengan superior mana, mungkin kepalanya sudah terpenggal sejak tadi. Tanpa ragu, Frank langsung melepaskan aura mana berwarna biru yang kuat, mencoba mendominasi pertarungan. Tekanan dari kekuatannya semakin besar. Dan di saat Frank mulai yakin akan kemenangannya, Ghislaine justru tersenyum. Dalam satu gerakan cepat, Ghislaine mendorong Frank dengan pedangnya, lalu melancarkan tendangan keras tepat ke wajahnya. Frank terpental jauh. Ia berdiri kembali dan berkata dengan percaya diri bahwa serangan seperti itu tidak akan berarti dengan kekuatan mana yang lemah. Namun, beberapa detik kemudian, ia batuk darah. Rasa sakit menjalar di tubuhnya. Dan saat itulah ia menyadari serangan Ghislaine kali ini berbeda. Ghislaine berjalan perlahan mendekatinya. Dengan suara dingin, ia berkata, "Tak kusangka pelaku di balik kematian Elena adalah kau." Kemudian Ghislaine mengaktifkan 3 mana core miliknya. Aura kekuatannya meningkat drastis. Frank terkejut. Ia tidak menyangka seorang seperti Ghislaine bisa meningkatkan mana sampai tingkat itu. Tanpa memberi waktu, Ghislaine langsung menyerang. Gerakannya sangat cepat, bahkan sulit diikuti oleh mata. Frank hanya bisa bertahan, menangkis setiap serangan. Namun tekanan itu terlalu besar. Tangannya mulai gemetar, pedangnya mulai retak. Dan akhirnya, dalam satu serangan kuat, pedang Frank hancur. Ghislaine tidak berhenti. Ia langsung menebas tubuh Frank diikuti dengan tusukan dalam yang membuat Frank merintih kesakitan. Dengan dingin Ghislaine berkata, "Mari kita lanjutkan percakapan kita, siapa yang menyuruhmu?" Namun Frank tetap menolak menjawab. Dalam upaya terakhir ia mencoba menyerang Elena, namun Ghislaine sudah menyadarinya. Ia langsung menggunakan mana berbentuk benang untuk menahan pergerakan Frank. Ghislaine kembali bertanya, dan kali ini ia mulai menghancurkan mana core milik Frank. Frank terkejut dan panik. Ia tahu bahwa jika mana core dihancurkan secara paksa, ledakan energi bisa membunuh mereka berdua. "Apakah kau gila?" Namun Ghislaine tetap tenang. "Itu hanya terjadi jika aku seorang amatir." Frank akhirnya sadar. Ia benar-benar akan mati. Dengan ketakutan, ia akhirnya mengaku. Nama yang ia sebut adalah Count Desmond. Dan dari situ Ghislaine langsung memahami semua ini terhubung dengan keluarga besar Duke Delphine. Ghislaine pun berkata, "Jadi itu alasanmu mengincar Elena?" Frank mengiyakan. Namun di saat terakhir Frank mencoba memberi ancaman. Ia mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Karena rencana mereka sudah berjalan dan Perdium tetap akan hancur dalam perang. Namun Ghislaine hanya tersenyum. Ia mengatakan bahwa semuanya akan berbeda. Karena ia telah kembali dari masa depan. Tanpa ragu, Ghislaine menghancurkan mana core Frank. Ledakan energi terjadi, Frank berteriak saat tubuhnya hancur bersama ledakan tersebut. Pertarungan pun berakhir. Ghislaine menoleh ke arah Elena. Ia menjatuhkan pedangnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Ia berhasil menyelamatkan adiknya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tubuhnya mulai merasakan sakit luar biasa dari dalam. Ia menyadari bahwa menggunakan dan meledakkan 3 mana core dalam kondisi tubuhnya sekarang sangat berbahaya. Dulu saat menjadi mercenary, hal seperti ini mudah baginya. Namun sekarang tubuhnya belum siap. Di tengah rasa sakit itu, perhatian Ghislaine tertuju pada sebuah ruangan. Ia mendekat, dan di dalamnya ia menemukan sebuah mayat. Seorang anak dari keluarga De Guard. Saat itulah Ghislaine memahami maksud kata-kata terakhir Frank. Mereka sudah menyelesaikan tugasnya, dan kematian anak bangsawan ini
akan menjadi pemicu perang. Ghislaine langsung berpikir cepat. Jika kejadian ini terungkap, maka perang tetap akan terjadi sama seperti di masa lalu, dan Perdium tetap akan hancur. Artinya, ia harus menghapus semua bukti. Setelah itu, Ghislaine kembali menggendong Elena. Ia bersiap meninggalkan tempat tersebut. Namun, di panel terakhir, terlihat seseorang dari kejauhan mengamati semua kejadian ini dan perlahan menghilang. Seseorang masih mengawasi dari bayangan. Apakah ini awal dari ancaman baru?